menafsirkan Allah dengan firman-firman-Nya, kalau kita tidak benar-benar mampu menyangganya melalui rutinitas kebudayaan kita yang juga tidak ringan kita laksanakan. Sudah kita terus saja. Saya usul kita baca Quran aja bareng-bareng. Nah nanti kalau masih ada waktu kita tanya jawab hal kecil-kecil nggak ada masalah. Oke, Nah, ya. itu aja. Nah, biasanya yang paling mudah kan Yasinah. Nah, tapi kalau Yasinah nanti sudah menjadi ikon dari salah satu golongan. Jadi sekarang malah hari ini kita tidak Yasinah, kita ambil ayat lain yang tidak terlalu suka untuk kita masuki bersama-sama. Jadi saya milih Ar-Rahman aja yang beliau kemarin membacakannya pada waktu subuh juga. Nah Ar-Rahman ini pasti saya nggak tahu Anda hafal atau tidak. Saya sudah pasti tidak hafal, tapi saya akan membaca. Yang pasti kita baca bersama-sama adalah Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Saya kira itu ilmu yang paling tinggi juga dari Allah, bahwa kita ini pembohong lah, kita ini pembohong. Dalam banyak hal kita ini bohong. Seluruh peradaban kita ini peradaban bohong juga. Amerika Serikat itu santun di dalam dan juga pembohong. Indonesia juga isinya adalah kabinet kebohongan. Terus pokoknya ngapusi lah ini. Dunia lagi jalan-jalan yang ngapusi. Maka kita bikin kelompok kecil-kecil seperti ini untuk membersihkan diri kita, untuk beristighfar. Nah, mari kita baca bersama-sama. Habis ini saya kira tidak panjang, pada sampai 10 menit, tidak sampai saya kira. Anda mengikutinya alhamdulillah, paling tidak waktu Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban itu Anda melanjutkan bersama-sama. Setelah itu kita bisa tanya jawab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an wa lakal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa lahul jawari
فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين الحميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان وبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saya kembalikan kepada Mas Agus. Monggo kalau mau sarapan langsung ya alhamdulillah. Kalau kita mau ngomong dikit tapi ya jangan terlalu berat-berat, nanti tidak kuat sendiri membawanya, karena ilmu itu Anda pikir Anda memahaminya terus Anda mampu melaksanakannya, tapi besok situasi Anda berubah, belum tentu Anda mampu membawa kalimat itu lagi. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kehidupan kita secara menyeluruh. Jazakallah khairan jana. Jadi kita telah baca surat Ar-Rahman. Nah, ini kita santai ya. Jadi perlu tanya, ditanyakan. Nanti insyaallah kita nanti akan request di bawah. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, silakan. Atau udah paham semua? Ini kan hadirin utama kita kan teman-teman dari villa. Jadi teman dari villa ini kan sama saya sudah lebih lama dibanding sama Mas Agus. Jadi ada beberapa hari saya sudah dengan mereka dan sudah kenal luar dalamnya. Jadi mereka juga pada posisi untuk nanya-nanya seperti yang formal di forum, jadi mereka sudah. Nah, jadi mungkin paling ibu-ibu kalau nggak ada kita sarapan sudah berkah langsung. Ya masih ada waktu 15 menit insyaallah. Silakan ada pertanyaan. Ya, monggo kalau masih ada. Jangan sampai nanti jangan nanti tanya saya ya, nanti saya nggak bisa jawab nanti. Ayo monggo. Enggak ada ya. Waalaikumsalam. Anak saya sama bapak kalau sholat baca surat Ar-Rahman, karena saya nggak tahu artinya, mereka kan pada tahu itu selalu menangis. Betapa dahsyatnya kah surat Ar-Rahman itu dalam arti istilah gitu Pak? Karena saya belum baca artinya, jadi saya belum tahu gitu. Coba Pak terangin sedikit aja Pak. Sampai bapak menangis seperti anak saya gitu. Anak saya kalau baca surat Ar-Rahman dalam sholat dia menangis itu. Bapak juga dalam baca surat Ar-Rahman menangis. Dasatkah arti surat Ar-Rahman itu Pak? Makasih. Assalamualaikum. Tidak ada yang tidak dahsyat dari Allah. Tidak ada satu huruf, tidak ada satu kata, tidak ada satu kalimat, tidak ada satu ayat dan surat yang tidak dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman ya dahsyat, Yasin ya dahsyat, Al-Fatihah dahsyat, Al-Baqarah, semua 114 surat itu dahsyat semua. Jadi kita mohon tidak usah menganggap bahwa ada yang lebih dahsyat di antara yang lainnya ya. Nah, ini kan sumber penekanan juga biasanya karena Yasinan terus, yang lainnya enggak apal, terus Yasin seolah-olah begitu pentingnya dibanding yang lain. Hidup ini tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Hidup ini jadi gini Bu, kalau pas sampai haus yang penting banget adalah yang dahsyat adalah air. Kalau masih
jomblo itu yang dahsyat adalah dapat jodoh. Kan gitu Bu ya. Jadi yang dahsyat itu apa? Itu tidak ada yang objektif, yang ada adalah momentum-momentum subjektif dari setiap orang. Bahkan dari surat Ar-Rahman itu yang cocok mengisah mana yang tidak tahu. Itu kan seperti kalau kita lewat di kawat listrik itu ada banyak burung gereja, pas kita lewati yang menilai kita yang mana itu ya random. Jadi kadang-kadang sing ketelekan sini, jadi ketelekan itu maksudnya kejatuhan lainnya burung dulu. Demikian juga hujan, demikian juga angin, demikian juga apapun saja yang menimpa manusia semuanya dahsyat. Cuman kapan Anda terharu, kapan Anda merasa mendalam sekali dan seterusnya, itu tidak bisa ditentukan dan tidak bisa diobjektifkan. Itu tergantung pada momentum-momentum yang kita alami. Kadang-kadang tabat yada ya nangis, kadang-kadang Ar-Rahman ya tidak nangis, kadang-kadang baca Quran seluruhnya tidak nangis 11 itu ya ada masalah. Jadi menurut saya jangan terus jadi jimat Ar-Rahman itu. Wah ya Ar-Rahman ini terus disuwet, dibungkus, bisa rezekinya banyak. Dan semuanya ada satu prinsipnya begitu menurut saya. Semuanya. Saya tadi misalnya nangis itu ya tidak tahu. Pas iki ya nangisnya ya, itu ya. Kalau tidak pas itu ya, itu ngikut aja, bersyukur aja. Karena surat Ar-Rahman kan intinya adalah membuka semua kebohongan-kebohongan umat manusia dari sejarah zaman apapun. Ini kan ini bohong-bohong doang lah, kita membohong aja lah, hapus-hapusan lah, PBB hapus-hapusan, The Fed itu ya hapus-hapusan, Bank Sentral Dunia yang sekarang dolar itu ya hapus-hapusan, jajan ini menusoi menghapus-hapusan lah. Jadi di sini kan coba sekarang Imam Al-Falah Fabi'ayya la ilafikum atungaliban berapa kali ya? Atau pernah hitung nggak? Nanti tolong dihitung Bu sampai sebenarnya dari dulu nggak ada yang sepakat. Ini ada yang bilang 26, ada berapa Ustaz? 33. Ada yang bilang 26. Ini juga mengasihkan bahwa kita itu oleh Allah dibikin agak kabur-kabur dikit, kadang hitungnya nggak pas, itu juga bagus. Jadi kebenaran tidak hanya terletak pada 33 atau 20, enggak. Kebenaran itu kadang-kadang terletak pada ketidakbenaran dan kelemahan kita itu sendiri. Kelemahan manusia adalah kebenaran, ngerti nggak? Kalau manusia tidak punya kelemahan, tidak benar itu. Jadi kalau misalnya musik ada rekaman harus ada noise-nya, kalau nggak ada noise-nya jelek musiknya, harus ada noise-nya. Manusia itu kalau nggak ada bau busuknya juga bukan manusia, itu pasti manekin itu. Nah, kalau manusia pasti ada semuanya itu. Jadi kebenaran itu jangan terus hanya diperlakukan seperti mutiara, batu ya kebenaran, intan ya kebenaran, akik ya kebenaran, itu loh ya. Itu Bu ya. Jadi kecenderungan masalah kita itu diajarin ustaz-ustaz untuk memitoskan atau untuk mengkhusus-khususkan sesuatu hal. Kalau sudah senang sholat duha, kabeh sholat liyane kalah. Sekarang kan musim sholat duha di Indonesia. Jadi subuh tidak penting, yang penting sholat duha. Jadi spanduknya gede di Nganjuk itu, mari kita mulai hari dengan duha gitu. Subuh gak masalah. Nah kita itu suka gitu, kalau sudah suka Jokowi banget. Kalau udah gak suka Jokowi, gak mau sama Jokowi, lebay terus kita. Nah itu loh kelemahan bangsa kita di situ. Kalau sudah gak suka berlebihan, kalau sudah suka berlebihan, kalau sudah memahami sesuatu yang kita pahami itu menjadi satu-satunya kebenaran, yang lain salah semua. Gitu loh. Mari kita memperluas diri kita, mari kita memperkuat mental kita, mari kita menjadi ruangan yang sangat luas yang mampu menyangga kebenaran yang bermacam-macam sepanjang semuanya berada di dalam lingkup tauhid ilallah yang benar. Kalau ilmunya bermacam-macam beda-beda tidak ada masalah. Saya lebarkan sampai ke sini supaya menjadi ilmu dan manfaat bersama, supaya kita nggak memitoskan Ar-Rahman. Wah ini kalau gitu ganti sekarang tidak Yasinan tapi Rahmanan. Nah gitu ya Bu ya. Pokoknya santai kembali, biasa-biasa lagi. Oke, betul Pak. Jazakallahu khairan. Jangan mendengarkan dengan karena insyaallah
masnya nanti insya Allah di bawah ada jajan. Ya insya Allah 10 menit kita makan. Mungkin Supaya ibu yang lain juga teman-teman dari Villa ada masalah kalau ada sesuatu yang mau dikemukakan tetap. Ya Bu. Jadi intinya surah Ar-Rahman itu saya tambahin Pak, nanti kalau salah dikoreksi Pak ya. Jadi Ar-Rahman itu mengingatkan kita itu udah dikasih nikmat, dikasih mata, dikasih. Coba kalau mata Bu, kita kan nggak bisa lirik kanan lirik kiri ya. Jadi kelihatan mata tapi kan nggak bisa itu. Dikasih tangan, tapi nyapu kok. Kenapa toh suruh ibadah susah banget gitu? Suruh bersyukur pada Allah kok susah banget. Nah, itu intinya. Apa nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Wah itu dan saya kira benar. ya mungkin makanya kalau membaca surah Ar-Rahman itu kita sering menangis karena kita mengakui di kesalahan kita itu kita mengakui kita udah dikasih ini, dikasih nikmat ini, dikasih nikmat ini, tapi kadang-kadang kita kerja kalah dengan kerjaannya, soalnya akhirnya diundur. Kita memang ada kalau kita travel itu ada kesempatan misalnya sama atau kosong. Tapi kalau kerja misalkan sholatnya selalu tepat waktu, insya Allah gitu. Ya mungkin ada pertanyaan lain, Mas Adi? Mungkin saya malah mau ngasih tahu teman-teman dari wilayah ini kemarin sudah kita omongkan sedikit di kuliah subuh yang kemarin cuma kita sebut. Jadi Allah itu kalau membawa sesuatu itu pakai wadah, ya, sama dengan manusia. Jadi dia mengantarkan misalnya kacang diwadahi apa ya mangkok misalnya ya. Nah, Anda perhatikan yang disampaikan apa, wadahnya apa, itu biasanya dalam Al-Quran itu petunjuk. Jadi kayak Ar-Rahman ini kan alam Al-Quran, ini kan urusannya bahwa Anda itu diajari Al-Quran berarti konteks ilmu. Kemudian nanti konteks moral, urusannya Ar-Rahman itu urusan moral kamu itu gimana dong? Sudah saya kasih apa aja, udah. Ini kan semua deretan rahmat, terus kamu masih kurang ngakuin saya itu bagaimana? Masih bohong terhadap seluruh nikmatku itu bagaimana, kan gitu isinya seluruh Al-Quran. Cuman ini nama suratnya maupun awal kata-katanya adalah Ar-Rahman. Jadi satu ilmu berkembang ke moral, akhlak, tapi wadahnya kasih sayang. Ar-Rahman. Kenapa kok Ar-Rahman? Nah itu yang kemarin kita omongkan di kelas. Kok Ar-Rahman gitu kan mestinya Al-Alim gitu kan. Al-Ali Al-Alim wa ala allamal Qur'an allamal. Mungkin allama kan Al-Alim seharusnya. Allamal Qur'an, tapi Ar-Rahman. Artinya Mas, jangan mencari ilmu kalau tidak bertambah cinta kepada Allah dan tidak bertambah kasih sayang kepada umat manusia, kan gitu kira-kira. Jadi ilmu itu harus berbanding lurus dan berdialektika secara positif dengan kasih sayang. Jangan sampai orang tambah pinter tapi tidak tambah sayang kepada orang lain dan cinta kepada Allah. Nah rasa sayang itu jalannya untuk bisa mencapai, cinta itu jalannya untuk bisa mencapai adalah kebijaksanaan, kearifan. Makanya Allah selalu menghadirkan dirinya secara ganda. Kalau sudah menghadirkan yang maha mengetahui, yang maha pandai, pasti bareng sama yang maha bijaksana. Kan gitu. Jadi Al-Alim, Al-Hakim selalu bareng. Itu
Meskipun dia punya barengan yang lain juga, tapi tidak bisa disebut alimun tanpa hakimun gitu ya. Jadi, nah kelemahan peradaban modern ini adalah nggak ada hubungan antara ilmu sama kasih sayang. Tidak ada hubungan. Anda kuliah sampai doktor itu tidak ada urusan kasih sayang. Tidak ada kurikulum kasih sayang, tidak ada mata kuliah kasih sayang, tidak ada. Gitu. Jadi jangan pinter kalau tidak mendapatkan kearifan hidup, karena kamu harus menyangga seluruhnya itu dengan kasih sayang. Itu kayaknya begitu maunya Allah. Karena lu kok pakai Ar-Rahman itu jangan nggak cocok. Kalau pakai cara berpikir di kampus nggak cocok, nggak relevan Ar-Rahman. Mestinya ya Al-Alim atau apa yang lainnya. Nah itu banyak di Al-Quran petunjuk-petunjuk seperti itu. Misalnya Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlasnya mana? Ya ikhlas adalah ketika kamu benar-benar hidup dengan, bukan hanya kian, dengan formula qul huwallahu ahad, Allahus samad itu, yaitu ikhlas. Kalau kamu masih qul huwallahu tidak ahad, jadi masih tidak ahad, jadi masih ada yang lain, karena ahad itu tunggal, Pak Agus. Jadi sebenarnya ketuhanan yang maha tunggal cara Pancasila itu. Kalau Esa itu ada dalawa, ada tatlu, ada apat, 5 anim itu wolu sampu som, itu bahasa aslinya. Kalau Isang dalawang ya, Esa dwi catur. Jadi kalau satu ada duanya, kalau tunggal nggak ada duanya. Allah itu tidak ada duanya. Itu mungkin saja itu menjadi salah satu faktor yang Allah akan Rasulullah, sehingga bangsa Indonesia nggak kunjung ditolong sampai hari ini. Dia soalnya dia diduakan, karena aslinya kan dia tunggal. Allah yang maha tunggal, qul huwallahu ahad. Tapi di Pancasila kita sebut ketuhanan yang maha esa. Kalau esa kan ada dwi, esa dwi, tri, catur, kan begitu. Nah, terus Tuhan agak tersinggung sedikit, terus akhirnya ngabulkannya doa Imam Al-Falah ditunda, nanti kawinnya tahun depan aja. Maksudnya udah dapat atau belum? Mestinya udah. Sudah barusan datang dari Indonesia. Amin. Kayaknya seperti itu. Mari Bu, masih ada waktu 3 menit, 4 menit kalau. Ya, silakan. Masih ada waktu 3 menit untuk bertanya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ya kalau tidak ada itu alhamdulillah, berarti sedang luding. Kalau luding kan tidak bisa, sedang munyer-munyer itu kan. Sedang luding jadi bagus, jadi jangan. Ya sudah tidak ada masalah. Berarti nggak ada masalah. Kamu sudah luding ini. Ya oke, kalau begitu waktunya insya Allah sampai ke 7. Pada jamaah yang ada di radio, kita telah mendengarkan tausiah dari Jan. Insya Allah bisa mendapatkan nikah dan dapat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 amin. Ditutup doa dengan tanam. Tamu kita sama kita. Ya. Oke, silakan. Ustaz Imam mohon izin ini Al-Falah ya.
Multi. Mufti ya. Lutfi. Oke. Terima kasih Mas Lutfi. Mudah-mudahan didekatkan ya, dekatkan permintaannya, insya Allah. Amin. Allah amin. Sekarang waktunya breakfast ke bawah di ruang putih. Nanti ibu bisa turun langsung dari sana, bapak bisa turun dari sini, insya Allah kita di bawah. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah sekarang udah waktunya syuruk. Insya Allah kalau sholat syuruk, insya Allah sama dengan kita naik haji 3 kali, tamatan. Jadi pahalanya berlipat. Silakan. Selesai. Ayo ke bawah. Ya. Jam berapa datang tadi? 4:30. Oh ya. Jadi